Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar SKI kelas 10, yaitu tentang perkembangan dakwah Rasulullah periode Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Akan tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa saja. Mereka masih tetap menjalankan kemusyrikan dan selalu mengganggu jalannya dakwah Islam dengan berbagai cara apapun. Bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi serta pengikutnya. Kota Mekah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tak memberikan harapan bagi dakwah Islam. Beberapa tempat pernah dicoba untuk berhijrah, dan ternyata kota Yasriblah yang sekarang disebut Madinah menjadi alternatif yang paling tepat untuk dijalankan pusat kegiatan dakwah Islam. Di masa itu, Madinah menjadi tempat berlindung yang paling aman. Oleh karena itu, kaum muslimin mulai berhijrah ke sana. Proses hijrah kaum muslimin tidak semudah yang kita gambarkan. Kaum Quraisy terus bertekad menghalangi mereka berhijrah, sehingga ketika mereka berhijrah pasti mendapat berbagai macam penganiayaan dan siksaan. Ketika itu, kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Di Madinah, sebelum kedatangan agama Islam, antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan, bahkan terjadi pertumpahan darah. Hal tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, yaitu Yahudi. Kedatangan Rasulullah memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk Islam. Dengan memeluk Islam itu, Rasulullah memberikan pengertian kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Seiring dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, perkembangan Islam mengalami banyak kemajuan. Di antara kesuksesan Nabi Muhammad dalam mengembangkan agama Islam meliputi: yang pertama, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, meletakkan dasar-dasar politik dan mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yang ketiga, Nabi mendirikan masjid di Madinah. Masjid itu berdiri di atas tanah dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Tujuan pembangunan masjid tersebut adalah untuk tempat beribadah, belajar, tempat pertemuan, memecahkan masalah dan berbagai hubungan dengan masyarakat, kemudian membicarakan strategi dakwah. Yang keempat, yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Di bidang sosial, Nabi Muhammad mewajibkan para orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, agar kaum muslimin saling tolong-menolong dan saling membantu. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam, dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Rasulullah sangat memperhatikan masalah pendidikan. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, seluruh jazirah Arab telah dikuasainya. Hal tersebut menunjukkan kesuksesan Nabi Muhammad dalam dakwahnya di Madinah. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tentunya ada beberapa faktor yang mendukungnya. Faktor tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya, yang pertama, dalam membangun tugas kerasulannya, senantiasa Rasulullah mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga, kepemimpinan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, ketinggian akhlak Nabi Muhammad. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh.
Dan yang kedua, kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu Allah dan membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Revolusi Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan suatu perubahan yang sangat besar dan cepat. Dalam tempo seperempat abad, seluruh bangsa Arab telah berubah dari kehidupan dan adat istiadat jahiliyah yang rendah menjadi bangsa yang berkebudayaan serta memiliki akhlak yang tinggi. Islam membawa kesadaran hidup bersama, mengikuti perintah Allah dan menghindari segala larangannya. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan agama Allah adalah karena sifat-sifatnya yang teguh dalam menyampaikan agama Islam, berani dalam menghadapi segala kesulitan, serta ketinggian akhlak yang beliau miliki. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Sekian pembelajaran pada kali ini teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.